Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2026. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari Page of Cups ya. Nah, berikutnya ada energi dari Seven of Cups reverse di sana, kemudian berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Wow. Oke, berikutnya ini ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oh, nampaknya kalian berdua sedang menggantung relationship-nya kalian ini, gitu ya. Nah, terutama ini tuh dari dirimu, gitu loh. Jadi, Mari lihat kayaknya kamu sedang memang membatas-batasi dirinya kamu kepada si dia, gitu ya. Mungkin kamu kayak nampaknya Mari semacam kamu masih butuh ya memberikan kepada si dia knowledge, pemahaman tentang siapa kamu, gitu ya. Memang Mari lihat kamu bukan orang yang tipe banyak ngomongnya, bukan tipe orang yang terbuka, bukan tipe orang yang kayak ngobrol gitu ya. Aku tuh pengennya begini, aku tuh pengennya begitu gitu ya. Aku pengen kamu melihat aku seperti ini, seperti itu. Nampaknya Mari kamu mau menjelaskan dirinya kamu tidak dalam bentuk kata-kata, tetapi dia yang harus mempelajari kamu dengan cara melihat dirimu, gitu loh. Jadi Mari bilang kamu bukan tipe yang terbuka ya, bukan tipe yang terbuka secara komunikasi, gitu. Dia yang harus memahami dirinya kamu dengan cara dia melihat sikapnya kamu, gitu ya. Apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, kira-kiranya arah tujuannya kamu, visi misi hidupnya kamu itu tuh kemana, seperti apa, gitu. Kamu mau dia mempelajari kamu, menjadikan kamu sebagai materinya dia gitu ya. Itu kalau Mari lihat ya. Dan ya memang kayak kamu mau ngasih tahu dulu sama dia bahwa kamu itu tuh bukan wanita sembarangan, bukan laki-laki murahan, seperti itu ya. Nah, jadi kayak kamu sedang membatasi diri untuk berjuang dalam hubungan bersama dengan si dia, gitu. Dan lagi memang ada beberapa di antara kalian untuk di saat ini sepertinya sedang fokus kepada bisnismu, karirmu, duitmu. Kamu lagi fokus kepada dunia pribadinya kamu sendiri di saat ini kalau Mari lihat, gitu. Jadi kayaknya beberapa kalian sekalian gitu ya, sekalian seperti mau show off juga ini. Ya tadi supaya dia paham tentang bagaimana kamu, gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak tipe kamu ini tuh bukanlah tipe pengejar gitu lah. Kamu mau ngasih tahu sama dia, aku bukan tipe pengejar. Aku tuh tipe yang bukan dikejar tapi didatengin. Nah, bisa begitu kamu ya, bukan maksudnya kamu tipe yang mau diburu, ugal-ugalan gitu ya. Tapi harusnya orang yang datang ke kamu, ini terutama bagi kamu yang perempuan. Secara kalian kan orang Virgo ya. Orang Virgo itu tuh harga diri, keeleganan, itu tuh wajib betul. Nah di sana. Jadi kalau orang yang mungkin dalam matanya, dalam pandangan dirimu bahwa kalau elegan itu tuh ya harus dideketin. Nah di sana kan, nggak pantas rasa-rasanya kalau perempuan yang datang. Nah di sana, ya. Nah jadi sesuka apapun kamu kepada si seseorang ini, tapi rasa sukanya kamu itu bisa nih kamu kendalikan. Nah, bahkan jika kamu sudah punya rasa cinta kepada dia, tapi masih mampu perasaan cinta ini tuh kamu kontrol kepada si seseorang ini.
gitu. Terlebih-lebih ya tadi, kalau memang kamu sudah memutuskan prioritas dalam hidupnya kamu adalah uang, pekerjaan, karir, bisnis, ini tuh agaknya memang kamu konsisten ke hal itu, gitu loh. Jadi sehingga kamu menunda-nunda juga dengan si dia, gitu ya. Kamu tunda. Nah di sana. Jadi walau kamu kadang-kadang mau kangen berat sama orang ini, gitu ya. Tapi kamu kemudian, udahlah fokus dulu ke pekerjaan ini, gitu. Di sana. Jadi mari lihat kamu kayak cenderung pasif ya. Kamu cenderung pasif kepada si dia. Apalagi kalau memang nih hubungan kalian sudah beberapa waktu sudah mulai mendingin. Gitu. Jadi kamu tidak mau mengambil posisi sebagai inisiator ya. Hubungan dingin ini tuh kembali dihangatkan lagi. Nggak mau kamu. Gitu loh. Ya udahlah. Ya kayak gini lah gitu. Nah, modelnya kamu di sana. Mari lihat ya. Kayak gini biarin aja lah, gini aja dulu. Gitu loh. Ya. Nah, terlebih-lebih kalau kalian sudah putus. Ceritanya udah bubar ini. Gitu. Jadi kamu nggak mau nampak sebagai orang yang masih mengharapkan terjadinya rekonsiliasi. Walaupun bisa. Sesungguhnya dalam hatinya kamu ya inginnya rekonsiliasi. Gitu. Tapi kayaknya memang tak ada yang urgensi ya, tak ada yang urgent tentang bersama si dia. Gitu. Tak ada yang mendesak dari dalam dirinya kamu untuk jumpa sama dia, ngobrol sama dia, interaksi sama dia, bercinta dengan dia, berromantis dengan dia. Tidak ada urgensinya kamu. Gitu. Lagi-lagi kata Mari, ini tuh kamu tipe yang bisa menahan diri dengan sempurna. Gitu ya, dengan habis-habisan bisa kamu tahan dirimu, gitu loh. Dan mari lihat juga beberapa di antara kalian saking ekstrimnya kalian menahan diri, sebenarnya kan bisa aja kalian itu tuh kayak misalnya ngintip dia pas kangen, ngintip gitu ya, ngintip akun sosial medianya. Tapi boleh-boleh mari lihat kamu kayak nggak usah intip gitu. Kamu kayak menahan dirinya kamu akan rasa penasaran tentang si dianya. Nah gitu. Ya. Jadi ya kontrol dirinya kamu ini tuh sangat baik sekali kalau Mari nampak di sana. Ya. Dan ya itu bergeraknya relationship kalian ini harus dimulai dari dia, bukan dari kamu. Begitu pilihannya kamu, setidaknya sampai tanggal 7 bulan April gitu loh. Sampai tanggal 7 bulan April. Tidak mau kamu untuk memilih duluan mengambil aksi kepada si pasangannya kamu. Jadi tahan kamu ya, walaupun dia orangnya ada di depan matanya kamu. Bisa kamu itu tuh sebenarnya pengen ngomong sama dia, pengen ngobrol sama dia. Tapi bisa kamu kayak melengos pergi aja gitu loh, mengabaikan dia. Bisa sampai di sana. Gitu ya. Jadi kayak boleh kamu bersikap dingin hati kepada si seseorang ini. Gitu. Padahal ini tuh bukan kamu. Malah ini tuh bukan kamu. Kamu kalau dalam keadaan hubungan yang sehat, hubungan yang baik-baik saja, kamu itu tuh penyayang banget ini ya, penyayang. Kayaknya pengen mau bawaan kamu tuh pengennya itu tuh mau ngasih aja sama dia ya, ngasih perhatian kah, ngasih hal-hal yang membuat dia bahagia kah, gitu ya, mau ngasih. Tapi di sini tuh kamu kayak nggak usah dulu. Nah, prinsipnya kamu seperti itu, itulah. Nah di sana. Jadi kayak nggak mau kamu semacam banyak basa-basi dulu dengan dia atau bahkan mengutarakan ya rasa rindu, rasa ingin jumpa, ya rasa ingin kayak ngobrol dengan dia, bercinta dengan dia. Nah kayak gitu. Nah, jadi kamu kayak lebih memilih untuk tarik diri dari dia, menjauh diri dari dia, atau berdiam diri ya, berdiam diri dari si dia gitu. Jadi kayak
lagi-lagi ya, kalau untuk yang hubungan sudah sempat ini tuh ceritanya bubar ya, bukan hanya kayak sebatas di ujung tanduk perpisahan gitu. Nah ini kamu makin kamu menahan diri ya untuk rekonsiliasi bersama dengan si dia. Padahal kalau dia nih kayak colek kamu, dianya itu tuh kayak ngajak kamu, malah kamu mau ini melompat langsung iya iya gitu kan, mau kamu gitu. Nah di sana, nah, pokoknya jangan dari kamu lah, kalau harus dari dia. Atau kamu langsung bisa itu tuh Marliat akan menerima dirinya gitu ya. Kalau ceritanya rekonsiliasi, kalau ceritanya PDKT ya tadi PDKT, dalam hubungan PDKT ini kamu nggak mau geragas gitu, nggak mau kamu geragas ke dia gitu. Dan dalam PDKT tentu saja kamu akan kayak mengingatkan terus dirimu ya, nggak boleh pecah konsentrasi dulu, harus ke pekerjaan ini dulu, ke karir ini dulu, ke duit ini dulu, bisnis ini dulu. Nah seperti itu. Jadi memilih untuk pasif kamu dalam hubungan kalian, tapi aktif dalam kehidupan pribadinya kamu di sini. Dan Marliat memang kamu, namanya kalian orang Virgo ya, kesadaran tentang finansial itu ini kan sangat amat tinggi ya. Jadi kalian itu tuh bukan yang tipe bucin-bucin nggak jelas gitu ya. Nah kamu juga lagi-lagi kayak kata Mari, kamu itu kan ingin memperkenalkan dirinya kamu kepada si dia juga, ini show off kamu kan, bahwa ya kamu nggak bisa nih kalau orang ngedeketin kamu dengan sembarangan, nggak bisa gitu. Kamu nggak hanya cukup menerima seseorang yang bermodalkan ganteng doang, cantik saja, tapi tidak ada kontribusi nyata dalam hidupnya kamu gitu. Kamu mencari seseorang yang bisa ini jadi providernya kamu misalnya ya, atau seseorang bisa mengimbangi kamu gitu loh. Sebab Marliat ini tuh tipe kalian yang memang merawat menjaga diri dengan baik gitu ya. Jadi kayak kamu tahu value dari dirinya kamu, dan kamu nggak mau ngejatuhin value dirinya kamu ini tuh hanya gara-gara kamu cinta kepada seseorang, ingin dengan seseorang. Nah, kamu nggak mau gitu loh. Nah jadi dalam PDKT itu tuh dia harus kenal siapa kamu gitu. Dia harus menghitung kadar kemampuannya dia ya untuk menjadi pasangannya kamu. Nah di sana ya. Jadi nggak bisa dia tuh perlakukan kamu nyelonong aja masuk dalam hidupnya kamu, lantas sembarangan sama kamu. Kamu nggak mau. Nah seperti itu. Kalau energinya dia sendiri, Marliat gini ya, memang nampak-nampaknya untuk dengan kamu orang ini tuh masih belum mau ini. Mari lihat ya, masih belum mau dia. Jadi misalnya ya, terbuka kesempatan untuk rekonsiliasi dengan kamu, tapi kesempatan itu bisa-bisa Mari lihat masih dia tolak gitu. Masih dia tolak. Nah di sana. Jadi kalaupun kalian PDKT untuk maju lebih jauh lagi dalam PDKT ini, nah itu pun dia belum mau gitu ya. Pokoknya menyangkut tentang kamu dia masih belum. Nah di sana masih belum aja bawaannya gitu loh. Jadi kalau kamu kayak mau kasih tahu sama dia siapa kamu gitu ya, bagaimana kamu ingin ditreatment dalam sebuah relationship, Marliat pemahaman-pemahaman tentang itu sudah cukup dia pahami tuh. Dan Mari nampak dia bisa aja tuh kayak merasa kayaknya aku nggak sanggup dah gitu. Marliat ada ini insecure-nya dia juga ini ya ke kamu gitu. Jadi ada kayak tahu diri gitu loh, batas kemampuannya dia dengan kamu itu tuh seperti apa gitu ya. Jadi ada rasa insecure-nya dia di sana. Nah beberapa ini tuh juga orang kayak mencari benefit juga ya dalam sebuah relationship, dan dia bisa melihat bahwa untuk sementara waktu ini kira-kiranya benefit apa yang boleh dia dapatkan dari kamu, dan dia rasa kayaknya nggak banyak-banyak juga gitu ya di sana itu. Jadi kalau untuk kalaupun dia punya urgensi mau berpasangan di saat sampai tanggal 7 bulan Maret,
boleh-boleh, maaf ya Virgo ya, maaf. Boleh-boleh dia nggak milih kamu. Gitu loh. Dia nggak milih kamu di sini. Nah, bagi kalian yang kayak berkesempatan untuk rekonsiliasi, ya tadi kata Maria, dia belum melihat bahwa tawaran rekonsiliasi atau kesempatan untuk rekonsiliasi itu tuh patut untuk diambil. Nah, di sana. Ya. Jadi kalau kalian ini tuh di masa sudah di ujung tanduk atau bahkan sudah bubar, kalau mari lihat maunya dia, ya udah kalian move on, gitu lah. Jadi sudah benar ya, kalau kamunya itu tuh lebih memilih terkonsentrasi kepada dirimu sendiri, kepada pekerjaanmu, karirmu, kesejahteraannya kamu, udah benar, gitu. Ya. Karena memang untuk sementara waktu ini maunya dia ya begitu. Kalian move on, gitu. Ya. Nggak usah kayak ceritanya itu tuh balikan lagi, nggak usah. Gitu. Nggak usah lagi kayak mengusahakan tentang relationship ini. Gitu lah. Jadi kalau melihat dari energinya dia belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan dari bagaimana caranya dia kemarin-kemarin hari kepada kamu. Gitu. Belum ada. Ya. Jadi jika selama ini tuh kalian masih diem-dieman, ya udah diem-dieman itu tuh masih lanjut. Gitu loh. Ya. Jika memang selama ini tuh sudah tidak ada perjumpaan, ya udah tetap dia perjumpaan itu tuh tetap belum terjadi. Gitu. Tidak ada perubahan yang terjadi, pokoknya gitu aja ya. Tidak ada perubahan terjadi, perubahan yang baik gitu ya. Di dalam relationship-nya kalian berdua ini belum ada. Kalau mari nampak. Dan maaf-maaf aja, memang dia itu tuh kayak lagi tidak sadar kalau kamu itu tuh sempat ada dalam hidupnya dia. Gitu ya. Sempat ada. Lupa dia tentang kamu itu tuh dia bisa lupa. Di sana. Terutama rentang 1 hingga rentang 7 bulan April ini. Kayak kamu itu tuh sedang ditiadakan sama si dianya. Gitu loh. Jadi masih belum boleh ya kamunya itu tuh berharap sesuatu. Misalnya berharap ditelepon sama dia, dimesrain sama dia, diperduliin sama dia. Gitu. Nah, jangan dulu kamu ngarep-ngarep apa-apa kepada si seseorang ini. Karena udah pasti alamatnya kamu akan kecewa ke dianya. Gitu loh. Bahkan untuk hal-hal simple ya. Misalnya say hello aja sama kamu. Boleh-boleh dia ya belum mau gitu loh. Jika selama ini kalian sudah diem-dieman. Gitu ya. Jadi kayak kalau kalian sempat memang berhubungan dan saat ini sedang terpisah. Dia itu tuh kayak nganggep gak ada lagi yang bisa dia kasih sama kamu. Sudah cukup. Nah kira-kira begitu. Sudah cukup dianya itu tuh bersama dengan kamu. Gitu loh. Udah puas dia kira-kiranya gitu ya. Udah puas dia begini dan begitu dengan kamu. Baik dalam hal buruk ataupun dalam hal yang baik gitu. Sudah cukup bagi dia untuk sementara ini. Di sana. Jadi kayak lebih mencari petualangan baru ya. Si seseorang ini. Gitu. Daripada melanjutkan apa yang pernah dimulai dengan kamu. Gitu loh. Kalau PDKT belum tertarik dia memang sama kamu ya. Sama sekali di situ tuh belum tertarik. Di situ loh. Lah tadi orang bahkan kalau kalian pun sudah berhubungan bisa-bisa. Kalau kalian sempat deket gitu ya. Pacaran kah itu namanya. Atau deket lah entah apalah kedekatannya. Karena deket zaman sekarang itu tuh aneh gitu. Menurut mari orang kuno ini ya. Nah bisa-bisa kedekatan itu tuh terutama di rentang 1 hingga 7 agak-agaknya jadi menjauh di sana gitu loh. Dia nggak nelfon kamu, dia nggak chatting kamu, dia nggak ngajak kamu ketemu di sana ya. Paling ya hanya basa-basi singkat, udah gitu aja. Itu udah paling hebat lah itu. Kalau dia mau basa-basi dengan kamu, gitu loh. Jadi kayak belum ada tuh pancingan-pancingan dari dia untuk
menarik perhatiannya kamu, ngambil hatinya kamu. Mari lihat, belum, tidak ada di sana. Gitu ya. Jadi kayak lagi kosong betul ini energi si seseorang ini tuh kepada dirimu, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Virgo di sana, kemudian ada Capricorn, hadir energi dari Gemini, Pisces ada, Sagittarius ada, Aries ada. Itu aja. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.